Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian melihat pembahasan tugas sistem persamaan linear dua variabel di video sebelumnya, sekarang lanjut saja kita ke materi selanjutnya, yaitu program linear. Di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas sistem persamaan linear dua variabel. Nah, program linear ini sama aja dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi minggu lalu persamaannya, sekarang kita masuk ke pertidaksamaannya. Untuk program linear ini, karena kalau dijadikan satu video diselesaikan materinya akan terlalu panjang, jadi saya bagi untuk beberapa pertemuan ya. Oke, kita langsung saja ke pengertian untuk program linear. Jadi program linear itu sebenarnya penerapannya itu banyak sekali di bidang transportasi, komunikasi, terus untuk menghitung misalkan keuntungan yang akan diperoleh itu banyak sekali. Jadi nanti di sini nanti kalian silahkan sedia untuk mencatat biar catatan kalian rapi, biar mudah untuk belajar. Kalian tolong pakai penggaris, sediakan penggaris, karena nanti untuk pengerjaannya, nanti untuk penyelesaiannya menggunakan grafik, yaitu dengan menggunakan cara uji titik pojok. Nanti akan saya jelaskan langsung di contohnya. Ini nanti mulai dari sini, ini catatan yang nanti akan difoto dan diupload. Saya ingatkan lagi, tolong setiap foto itu dikasih nama ya. Setiap foto harus dikasih nama. Semua halaman bukunya harus terbawa. Jangan cuma sebagian kecil aja ya. Kalau sebagian kecil kan kalian bisa foto punya temen, namanya nggak diikutkan, kayak gitu kan juga bisa. Jadi kalau mau saya nilai full, tolong setiap catatan, setiap yang ada di foto itu harus ada namanya ya, di bawah semua satu halaman atau 2 halaman juga boleh, asalkan tidak ngeblur. Jadi tolong nanti sebelum dikirimkan, sebelum diupload, dicek dulu fotonya bisa dibaca atau tidak gitu ya. Ini silahkan sekalian catat mulai dari sini. Oke, jadi program linear itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan nilai optimum. Berarti untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu permasalahan. Dan langsung aja kita ke untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya X dan Y, dengan pangkat tertinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Ini sudah pasti kalian tahu lah, tidak asing ya, karena ini sama dengan yang di persamaan, hanya bedanya ini adalah pertidaksamaan. Terus bentuk umumnya pertidaksamaan linear dua variabel itu ini sama ya dengan persamaan linear dua variabel, bedanya adalah di tanda hubungnya ini bukan sama dengan. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi, misalkan diketahui pertidaksamaannya ini misalkan aja ya, saya ambil yang tanda hubungnya kurang dari, misal bisa jadi lebih dari, cuma saya ambil contoh salah satu saja biar tidak terlalu banyak, nanti langsung aplikasinya di contoh soal yang sesungguhnya aja. Misalkan diketahui ini soalnya, ini pertidaksamaannya. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya, berarti langkah pertama adalah kamu harus menggambar garis
AX ditambah BY sama dengan C. Kalau garis itu pakainya persamaan, tandanya diubah jadi sama dengan di bidang kartesius dengan mencari titik-titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti bidang kartesius kan ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang vertikal. Nah, kalau untuk mencari titik potong pada sumbu X nanti memisalkan Y-nya sama dengan 0. Tapi kalau untuk mencari titik potong pada sumbu Y, yang dimisalkan adalah X-nya sama dengan 0. Jadi kebalikannya. Terus kemudian setelah itu ambil sembarang titik uji, bebas ambil titik manapun. Misalkan di sini sebut aja X1, Y1. Nah, kemudian masukkan ke sini yang persamaan ini. X-nya diganti yang titiknya ini tadi berapa angka, misalkan kalian ambil 2 berarti diganti 2, Y-nya juga diganti. Terus hasilnya nanti dibandingkan dengan nilai C-nya yang ini, yang di belakang. Kalau misalkan nanti hasil perhitungannya kurang dari C-nya, di sini kan di pertidaksamaannya tandanya kurang dari, berarti kan ini benar titiknya, maka yang membuat titik itu merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan hasilnya lebih dari, berarti kan tandanya beda, berarti kan nggak sama, berarti kan itu yang memuat titik bukan daerah penyelesaiannya, jadi daerah penyelesaiannya itu sebaliknya. Kemudian nanti setelah ketemu daerah penyelesaiannya, daerah itu diarsir. Jadi hasilnya harus diarsir. Nah, kalau kayak gini kan masih ngawang-ngawang, masih bingung. Kalau gitu langsung ke contohnya aja. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Ini saya pakai yang kurang dari ya. Berarti langkah pertama adalah menggambar garis 2x ditambah y sama dengan 4 dengan mencari titik potong di sumbu x dan sumbu y. Berarti kamu gambarnya nanti di bidang kartesius. Ini ya, bidang kartesius ada sumbu x, ini sumbu y. Di sini adalah titik 0, 0,0. Kemudian selanjutnya mencari titik potong di sumbu x-nya dulu. Berarti kalau mencari titik potong sumbu X yang dimisalkan adalah Y-nya yang 0. Jadi di persamaan ini nanti Y-nya diganti, ini kan persamaannya, Y-nya diganti 0. Berarti kan tinggal 2X sama dengan 4. Jadi X-nya itu 4 dibagi 2, berarti X-nya ketemu 2. Kamu taruh di sini di titik 2. Nih, titiknya ini di sini misalkan 2 gitu ya. Terus selanjutnya kan udah ketemu titik potong di sumbu X. Ini mipil dicatat. Ini mipil dicatat ya, karena satu soal itu tidak satu slide, biar tidak bingung. Biar kalian tidak bolak-balik melihatnya. Terus kemudian setelah mencari titik potong dengan sumbu X, lanjutnya berarti tinggal mencari titik potong dengan sumbu Y. Berarti memisalkannya itu X-nya yang 0. Sama dimasukkan ke persamaan yang ini. Berarti X-nya diganti 0. Gini. Jadi ini 2 kali 0. Kalau dikalikan 0, setiap bilangan dikalikan 0 hasilnya pasti 0 ya. Bukan jadi 2. Ini jadinya 0. Berarti tinggal Y-nya sama dengan 4. Karena koefisiennya 1 berarti tidak perlu dibagi. Taruh di sini, berarti di sumbu Y 4-nya, Y-nya 4. Misalkan di sini 4. Nah, ini kan jadi ketemu 2 titik di sumbu Y sama sumbu X. Kalau sudah 2 titik kayak gini, tinggal ditarik garis lurus. Nah, oke. Setelah itu, ini yang namanya garis persamaan 2X ditambah Y sama dengan 4. Oke, setelah itu sekarang tinggal menentukan daerah penyelesaiannya. Contohnya gini, untuk mengambil titik uji biar kepenak, ini kan ada titik 0 ya, berarti kamu ambil aja titik 0 aja, biar nanti ngitungnya tidak terlalu banyak. Jadi nanti ini titiknya dimasukkan ke pertidaksamaan yang ini ya, sama dengan
di soalnya ya. Berarti ini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Jadinya kayak gini. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Nah, ini 2 kali 0 kan 0. 0 tambah 0 jadinya 0. Nah, 0 kan jadinya 0 kurang dari sama dengan 4. Benar nggak 0 kurang dari 4? Betul kan? Benar. Berarti daerah yang ada 0-nya ini berarti kan di bagian kiri dari garis persamaannya ini, di bagian kiri garisnya. Berarti itu yang diarsir. Oke? Jadi karena sininya benar, jadi yang diarsir itu bagian bawahnya, gitu ya. Ini daerah penyelesaiannya. Biar mantap, saya kasih contoh satu lagi. Contoh satu lagi sama mencari himpunan penyelesaian. Ini tidak samanya beda. Sekarang ini sama, langkah pertama adalah menggambar dulu. Menggambar garis persamaan garisnya ini 2x kurangi 3y sama dengan 6, ganti sama dengan ya. Sama digambarnya di bidang kartesius, sumbu x dan sumbu y. Kemudian langkah pertama adalah mencari titik potong di sumbu x dengan memisalkan y-nya sama dengan 0. Sama kayak tadi, dimasukkan ke persamaan ini, persamaan garisnya, y-nya diganti 0. Berarti ini dikalikan, 3 kali 0 itu 0, berarti tinggal 2x sama dengan 6. 2-nya untuk membagi, jadinya x-nya ketemu 3. Ini langsungan ya, 6 bagi 2 itu 3. Kamu taruh di sumbu x, karena x di sumbu x, misalkan di sini itu 3, gitu. 3. Sekarang langkah selanjutnya tinggal mencari titik potong di sumbu y dengan memisalkan x-nya sama dengan 0. Sama, berarti ini x-nya diganti 0, kurangi 3y. 2 kali 0, 0, berarti tinggal negatifnya jangan lupa. Ini tetap ya, negatif ya. Negatif 3y sama dengan 6, berarti y-nya itu 6 dibagi negatif 3, jadinya 2. Berarti di sini karena negatif jadi di bawah ya. Kalau positif di atas, kalau negatif di bawah. Misalkan ini negatif 2. Kan berarti tinggal ditarik garis lurus gini. Sekarang tinggal ambil sembarang titik. Sama aja ambil 0 aja nggak apa-apa, ini ambil 0 kan biar ngitungnya nggak kebanyakan. Langsung disubstitusi ke pertidaksamaannya ini, diganti 0 semua. Jadinya 2 kali 0 kurangi 3 kali 0 lebih dari 6. Ini kan dikali 0, 0. Ini dikali 0, 0. 0 kurangi 0 jadinya 0. 0 lebih dari 6. Kan jadinya gitu. Nah, 0 padahal sebetulnya 0 kurang dari 6. Ya kan? 0 lebih kecil dari 6. Berarti ini itu hasilnya salah. Nggak sesuai kan? Jadi karena ini salah, yang ini yang ada 0-nya bagian atasnya ini itu bukan daerah penyelesaiannya. Jadi daerah penyelesaiannya sebaliknya, dibalikannya, yang ada di bawahnya. Oke? Jadi kalau salah, yang di titik yang kamu pilih itu jangan yang diarsir, yang diarsir di arah sebaliknya. Gitu ya. Itu cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel. Sekarang kebalikannya, menentukan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel kalau daerah penyelesaiannya diketahui. Jadi kalau tadi yang diketahui pertidaksamaannya kamu cari daerahnya, kamu gambar. Sekarang yang diketahui gambarnya, kamu cari sistem pertidaksamaannya. Langsung contoh yang pertama. Misalkan tentukan sistem pertidaksamaan dari penyelesaian daerah yang diarsir pada gambar di samping nih. Jadi gambarnya sudah diketahui. Gimana caranya untuk mencari pertidaksamaannya? Jadi misalkan ini kan ada 2 garis. Kalau tadi kan cuma 1 garis. Nanti di soal saya buat yang 2 garis ya. Jadi digabung dalam satu bidang kartesius. Coba saya kasih yang 2 garis. Ini kan ada 2 garis. Kita misalkan aja garis ini G1, terus yang ini G2.
buat mempermudah aja buat penamaan ya. Jadi sekarang kita mengerjakan yang garis G1 dulu. Kita cari persamaan garis G1-nya. Caranya gini. Yang G1 kan ini ya garisnya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Yang angka yang ada titik potong di sumbu Y ini, yang di sumbu Y-nya, ini kalian taruh di depan sendiri sebagai koefisien X gitu. Ini langsungan aja cara cepet. Terus yang angka yang di sumbu X-nya ini, lurusnya ini kan 1. Ini itu untuk koefisien Y. Karena ini satunya positif, berarti di sini ditambah. Oke? Nah, kan sudah ketemu ini kan, tinggal konstantanya yang di belakang itu mengikuti koefisien dari variabelnya ini. Berarti tinggal koefisien ini dikalikan aja. Ini 2 sama 1, berarti di sini 2 kali 1. Jadinya 2x ditambah y sama dengan 2 dikalikan ya. Terus berarti setelah itu langsung uji titik. Ini kan yang diarsir di bagian bawahnya, ini garisnya ya tadi G1, yang diarsir di bagian bawahnya. Berarti kamu ambil titik yang di arsirannya di bagian bawah garis. Nah, karena ini nolnya 0,0 kan ada di bawah garisnya, ambil aja 0,0, nggak apa-apa, ambil aja 0,0. Terus diperoleh nih, masukkan ke persamaan yang ini. Nggak usah, belakangnya nggak usah diikuti. Jadi langsung masukkan ke 2x ditambah y. X-nya ganti 0, y-nya ganti 0. 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Terus kan, nah ini kan karena di sini konstantanya 2, ini kan ketemunya 0. Nah, sementara 0 itu kurang dari 2. Berarti di sini pertidaksamaannya tandanya itu adalah kurang dari sama dengan. Jadi ini titik uji ini untuk mencari tanda pertidaksamaannya, apa kurang dari atau lebih dari. Oke, kalau hasilnya kurang dari konstantanya berarti kurang dari, kalau hasilnya lebih dari konstantanya berarti lebih dari. Sekarang ketemu pertidaksamaan yang pertama. Sekarang cari persamaan garis yang kedua, yang G2. Sama, G2 kan garisnya ini kan ya. Berarti nanti yang dipakai, yang di sumbu Y ini 1, yang di sumbu X ini. Jadinya ini 1 yang kan untuk di depan. Jadinya X, koefisiennya 1 nggak usah ditulis. Terus ini 2-nya positif, berarti ditambah, jadinya tambah 2Y. Sama dengan ini koefisiennya dikalikan 1 kali 2. Berarti jadinya X ditambah 2Y sama dengan 2. Terus sekarang kita lakukan uji titik yang terletak pada daerahnya ini yang diarsir. Sama, masih di bawahnya, berarti kita ambil aja 0,0 gitu ya. Terus dimasukkan ke persamaannya. Ketemunya ini X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 tambah 0, 0. Nah, sementara di sini konstantanya kan 2. 0 kurang dari 2. Jadi pertidaksamaannya ini X tambah 2Y, ini pertidaksamaannya tandanya kurang dari. Berarti kan tadi sudah ketemu pertidaksamaan untuk yang G1, sekarang udah ketemu pertidaksamaan untuk yang G2. Tinggal digabung aja. Tapi sebelum itu, ini kan arsirannya nggak sampai bawah kan, ada dibatasin sama sumbu X dan sumbu Y. Ini juga ada tambahannya. Kalau misalkan arsirannya terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka X-nya lebih dari 0, positif kan? Dan kalau misalkan arsirannya ada di atas sumbu X, maka Y-nya lebih dari 0. Oke ya, berarti kalau misalkan nanti arsirannya di sebelah sini, X-nya kurang dari 0. Kalau ada arsiran di bawah sini, Y-nya kurang dari 0. Tapi kebanyakan soalnya seringnya yang X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0 gitu ya. Terus jadi
sistem pertidaksamaannya dari yang G1 tadi. Kalau kalian mipil nyatet, kalian tinggal buka buku aja karena ini ada di slide sebelumnya ya. G1 tadi ketemunya ini kan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 2. Terus lanjut yang G2 ini taruh sini. Terus ini juga ditulis x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. Dengan x dan y adalah anggota bilangan real. Jadi sistem pertidaksamaannya ini ada 4, terdiri dari 4 pertidaksamaan gitu. Ini jawabannya. Oke. Kita lanjut contoh satu lagi terakhir biar kalian lebih ada gambaran. Oke, ini sama. Jadi ini juga sudah diketahui daerah penyelesaiannya. Kalian cari sistem pertidaksamaannya. Ini agak beda ya. Kalau tadi arsirannya ada di sini, sekarang arsirannya ada di sini. Oke. Sama seperti tadi, cara menjawabnya, kalau ada 2 garis, kalian kasih nama aja, biar untuk mempermudah. Ini G1, yang ini misalkan G2. Berarti, sekarang cari persamaan garis G1-nya dulu, yang ini. Yang ini. Ambil yang dari sumbu Y-nya dulu, kan 5. 5 itu jadinya nanti 5x, terus yang dari sumbu X ini positif, berarti ditambah. Kalau negatif dikurangi ya. Positif berarti ditambah 2y, sama dengan berarti 5 kali 2. Ini koefisiennya dikalikan. Berarti jadinya 5x ditambah 2y sama dengan 10. Oke, terus sekarang langkah selanjutnya adalah mencari titik ujinya. Nah, kalau yang tadi kan arsirannya ada di bawah, nolnya ikut. Kalau sekarang kan nolnya nggak ikut. Kalian cari titik uji itu di daerah yang diarsir. Ambil aja misalkan gampangannya, ini 2 kan lebih, ini kan arsirannya dari sini ya. 2 kan lebih dari, ambil aja amannya ya 2 sama 4 gitu. Misalkan ada di sini 2 sama 4. Nah, kita ambil 2 sama 4. Misalkan kamu ambil di sini 3 sama 4 juga boleh, nggak apa-apa. 3 sama 3 masih aman. 3 sama 3 masih di sini. Tuh, pokoknya ambil di daerah yang diarsir. Lebih ke sana nggak apa-apa, meskipun ini arsirannya di sini. Ini sebenarnya arsirannya sampai sana. Nah, sekarang ambil 2,4 ya, berarti dimasukkan ke persamaan yang ini tadi, yang persamaan garisnya. Jadi, ini x-nya diganti 2, y-nya diganti 4, gini ya. Ini x-nya ganti 2, ini y-nya diganti 4. Depan untuk x, belakang untuk y. Tinggal dihitung, dikalikan dulu. 5 kali 2, 10, 2 kali 4, 8, dijumlah jadinya 18. Nah, sementara di sini itu hasilnya berapa? 10. Berarti kan 18 itu lebih besar, hasil yang ini lebih besar dari konstantanya, lebih besar dari 10. Jadi, pertidaksamaannya tandanya adalah lebih dari sama dengan. Karena ini titik ujinya hasilnya lebih dari, gitu ya. Terus sekarang kita masuk ke yang G2. Yang garis G2 ini sama. Cari persamaan garisnya dulu. Berarti ini pakainya yang di sumbu Y 3, yang di sumbu X 6. Yang di sumbu Y jadinya 3x, 6-nya positif, berarti ditambah 6y sama dengan 3 kali 6. Sama juga dikalikan ya. Nah, kalau ini 3 sama 6, itu kan bisa disederhanakan. Bisa sama-sama dibagi 3. Jadinya 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2, 18, ini juga dibagi 3 ke belakang, jangan sampai kelewat. Kalau dibagi, semuanya harus dibagi. 18 bagi 3, 6. Nah, kemudian ambil titik uji. Titik ujinya nggak usah cari lagi, kan ini daerahnya sama. Titik ujinya sama aja, nggak apa-apa kayak yang G1. Jadi, dalam satu soal, ambillah titik uji yang sama. Kalau misalkan kamu mau beda, ya nggak apa-apa. Yang penting masih ada di sini. Tapi biar lebih mudah ya, ambil titik uji yang sama aja. Oke. Terus diperoleh. Nah,
ini kan X ditambah 2Y, X-nya diganti 2, 2Y, Y-nya diganti 4. Gini ya, ada perkalian, dikalikan dulu. Jadinya 2 kali 4 ini 8, 2-nya tetap di jumlah 10. Sementara di sini hasilnya adalah 6. Nah, 10 itu kan lebih dari 6. Jadi, pertidaksamaannya tandanya pakai lebih dari. Oke. Nah, berarti kan sudah ketemu dua-duanya. Karena ada 2 berarti cuma 2. Kalau misalkan nanti garisnya ada 3, kamu berarti cari 3 gitu aja. Pokoknya semua garisnya harus dicari. Sekarang tinggal ini sama kayak tadi, arsirannya ada di sebelah kanan sumbu X. Ini kan nggak sampai ke sini kan, berarti ada di kanan sumbu X. Jadi X-nya lebih dari 0. Terus ada di atas sumbu Y. Y-nya lebih dari 0 juga. Jadi sistem pertidaksamaannya tadi yang G1 ini 5X ditambah 2Y lebih dari 10. Yang keduanya ini X tambah 2Y lebih dari 6, X lebih dari 0, dan Y lebih dari 0 dengan X dan Y adalah anggota bilangan real. Gitu. Nanti silahkan ini dicatat materinya ya, yang menentukan daerah penyelesaian sama menentukan pertidaksamaan, sistem pertidaksamaannya dicatat. Nanti yang diupload di tugas itu kan soalnya kalian mengerjakan pilihan ganda di situ, di formnya. Yang diupload itu catatannya, ya. Jangan upload pembahasannya tok atau upload jawaban tugasnya. Jadi kalau pembahasan silahkan kalian catat sendiri, disimpan, itu buat belajar kalian. Kalau mau dikirim juga nggak masalah. Saya nggak masalah asalkan kalian tetap mengirim catatan materinya. Yang terus soalnya juga nggak usah dikirim juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kalian pengen dikirim juga boleh. Caranya dikirim boleh, nggak apa-apa, nanti sama saya juga dikoreksi juga. Tapi yang penting catatan materinya itu juga harus dikirim. Oke ya, tolong yang mengumpulkan, tolonglah mengumpulkan yang sungguh-sungguh lah, yang beneran lah ya. Kemarin masih ada yang ngirim foto aja, pokoknya ngirim foto itu nggak saya nilai lah. Ngirim SS-an formnya juga nggak saya nilai, nggak saya absen. Jadi kamu jangan sembarang ngirim, sing penting wis nggarap, asal ngeklik indah. Bahasanya bukan silang indah lagi ya, sekarang bahasanya ngeklik indah. Asal ngeklik indah, wis kirim fotonya, asal sekarepe foto apa, sing foto asal jepret ya lagi tiduran di rumah ada gitu, itu tetap nggak saya nilai. Meskipun kamu mengerjakan, paling kamu mengerjakan juga itu asal-asalan kan, nyatanya juga ngirim fotonya asal-asalan. Nggak mungkin kalau ngirim fotonya asal-asalan boleh nggak harap temenanan di orang, mungkin gitu ya. Jadi tolonglah kalau niat mengerjakan ya, kalau niat mau mengumpulkan, kumpulkan yang betul, jangan cuma ngarah absen tok. Kalau yang seperti itu tetap nggak akan saya absen, meskipun kamu mengumpulkan anu asal sembarang cepret-cepret foto apa sing ora udah foto catatan gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Nanti materi selanjutnya untuk program linier kita bersambung di sini dulu karena masih banyak, jadi kita lanjutkan minggu depan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.